Kayaknya longsor juga di sini. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Haha. Kali ini kita bakalan explore, bukan explore sih. Kita bakalan jalan pulang, jadi gue habis mudik nih. Kita lihat kilometernya, total kilometernya jadi 772 kilometer. Dan kita akan berjalan juga sekitar 70 kilometer juga. Oke, kita dan menggunakan sebuah motor PCX ini. Sayang sekali sih sebenarnya tadi gue udah dari atas sana tuh, gue udah record, cuman gak tahu kenapa, gak tahu memorinya atau apa, jadi si filenya itu nggak kelihatan gitu cuy. Oke, jadi kita mulai di sini aja. Nah, seperti yang kalian lihat di kamera di sini, kearifan lokalnya itu sangat masih amat terjaga ya, dimana kita masih bisa lihat orang-orang berkeliaran tanpa menggunakan helm. Jalanan juga masih sepi kayak gini. Terus pagi hari gini sih kalau di kampung-kampung ya kayak gini lah. Tuh kan orang tuanya pada kongko gitu pinggir jalan sambil kerja. Ya enak lah pokoknya, ini asri banget. Dan kebetulan juga jalanan ini emang udah agak lancar sih. Bukan lancar, maksudnya udah agak rata gitu. Ya seperti jalanan yang ke atasnya tadi yang gak sempat gue record. Nah, kali ini gue bakalan bahas mengenai si PCX ini nih. Jadi si PCX ini gue udah berjalan kurang lebih 70 km dari rumah mertua di sini. Nah, dan selama 70 km itu juga gue udah ngalamin nih banyak lika-liku jalanan. Kayak kerikil-kerikil kayak gini kan tuh, jalanan yang rusak kayak gini. Udah nanjak lagi, jalannya rusak. Jalanan nanjak kayak gini, terus turunan lumpur ke jalanan karena emang di sini daerahnya daerah rawan longsor. Dan overall sih motor PCX ini enak banget. Dan ini dari awal luncur, dari awal dibeli sampai sekarang masih original thinking. Tidak ada yang dirubah, semuanya handle remnya, gasnya, handle gasnya, semuanya lah pokoknya masih original thinking banget. Belum ada perubahan sama sekali dan masih enak banget dikendarai. Dan yang surprise dari motor ini sih dari gua itu adalah di suspensinya cuy. Suspensinya itu enak banget asli. Cuman sayangnya sih Honda ininya ya, joknya cuy masih keras. Jadi kalau misalkan suspensinya udah empuk kayak gini, joknya diempukin juga, aduh udah mantap banget sih ini, udah motor banget. Terus juga posisi ridingnya dari motor ini tuh juga ergonomis banget. Wah anjir, udah ada longsoran lagi. Dengan relax kayak gini tuh, ini relax banget bener. Dengan ada tekukan di tangan sedikit gini, relax banget perjalanan. Gitu sambil nanjak sih. Tapi kalau di kamera kayaknya nggak terlihat nanjak deh, kayaknya biasa aja gitu. Sini juga warganya masih gotong royong ya, jadi kalau misalkan ada rusak, ada apa mau pembangunan itu kalau di sini enak banget. Jadi warganya itu tetangganya itu pada bantuin gitu. Kalau di kota kan udah pasti cari mandor ya buat ngerjain semua itu. Jadi kalau di sini masih dengan adat istiadat Indonesia yang benar-benar gotong royongnya itu lihat banget lah. Oke, kita lanjut lagi ke motornya tuh, jadi banyak selingan nggak apa-apa lah. Nah terus dari motor ini juga selain suspensinya yang enak, pengeremannya juga mantep banget cuy. Di sini tuh dia udah menggunakan ABS ya, tapi ABS-nya tuh nggak yang keras ya. Gua kan biasanya pakai NMAX ya. Pakai NMAX itu ada ngebagel gitu ya, ada gimana gitu.
Tapi kalau pakai ini, aduh enak banget cuy. Pakai handle standarnya aja ini tuh udah kayak pakai rem aftermarket gitu loh. Mantap banget, jadi pas gitu. Gak keras, gak ngebagel, dan pakem juga. Wah udah mantap. Terus juga secara tenaga ini responsif banget. Meskipun si PCX ini masih kalah cc dengan yang lainnya, kayak NMAX kan udah 155 cc ya, kalau ini masih 150 cc, dan di atas kertas ini catatannya adalah 149 cc tepatnya, tapi ini responsif banget. Dibandingin NMAX sih lebih nyaman ini untuk gaya berkendara. Terus yang gue suka lagi dari motor ini adalah nih, step belakangnya cuy. Step belakangnya itu dibuat agak segitiga dan mengikuti alur dari bodinya gitu. Jadi kalau misalkan si stepnya itu dilipat, itu berasa nyaru banget sama body, jadi estetik banget deh. Gak kepikiran sama sekali buat bikin footstep kayak gitu buat boncengan, tapi ini mantep banget sih. Honda emang tahun-tahun ini, aduh, dimulai dari CBR 250 RR kesininya itu desainnya udah mantap banget sih Honda. Udah ini sini tuh ada kicauan. Desain Honda tuh emang jadi mantep banget gitu ya. Dari desain yang dulunya kolot gitu kan, hampir gak disukain sama kaula-kaula muda, dan sekarang menjadi primadona ini Honda bener-bener. Apalagi teknologi Honda itu makin kesini makin canggih banget tuh, makin bikin makin bikin kompetitornya tuh agak deg-degser gitu ya. Udah dari segi fitur dia paling lengkap Honda itu, terus desain juga sekarang dia mulai bersaing. Dan gue juga pakai motor ini, review test ride motor ini bukan tanpa alasan, karena Honda PCX ini bakalan rilis hampir 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Jadi kalau sekarang Februari, bisa Maret atau April itu bisa rilis datang ke Indonesia yang PCX 160 nya cuy. Jadi buat NMAX yang masih 155, siap-siap aja deh kocar-kacir ngelawan PCX ini. Posisi ini udah paling nyaman. Nah cuman kalau misalkan desain saya ini selera aja ya. Kalau misalkan yang suka kalau misalkan kalian suka yang sporty desainnya, itu pasti bakalan gak memilih ini ya. Tapi kalau misalkan kalian cari kenyamanan, cari kemewahan, ini emang benar-benar PCX ini juara banget. Bisa dilihat nih speedometernya juga cuy. Speedometernya itu udah full digital semua. Apalagi yang sedikit nyentrik itu bisa kelihatan dari logo PCX-nya yang ada di sini di dashboard dengan warna biru. Terus juga kilometernya ini emang agak, kalau sekilas agak biasa, tapi kalau diperhatikan ini tuh ada garis-garisnya cuy. Jadi lebih kelihatan mewah gitu ya. Terus di bawahnya juga jam analognya juga kelihatan jelas banget. Enggak yang disembunyiin di kiri bawah atau kanan atas, atau ya ini plak di tengah. Jadi kalau kita butuh lihat waktu, tinggal nunduk dikit udah kelihatan banget. Terus juga dari fuel meternya ini emang kelihatan, pokoknya ini semuanya center di tengah ini emang benar-benar kelihatan banget pas gitu. Terus juga untuk bensinnya ini irit banget tuh. Nih bisa dilihat average-nya, konsumsi bensin gua adalah 40,3 km per liter. Mantap. Bagasinya luas. Beres-beres nih motor ini. Bagasinya luas banget. Terus juga di sini ada nih lampu hazard bawah. Trot. Tuh lampu hazard nyala. Lampu hazard, nah ini berfungsi cocok banget kalau misalkan untuk dipakai-pakai jalan kayak gini. Kalau misalkan
jalannya ada licin-licin gitu kan, kita bisa kasih kode ke pengendara yang di belakang kita kalau di sini agak berbahaya jalanannya kayak gitu. Pakai nikung juga, ini nurut banget, handlingnya nyaman. Terus untuk buka bagasi, untuk buka tangkinya itu, aduh, tinggal kita ininya buka ke seat, terus kita klik tombol ini dan ini buka, tinggal diputar dikit aja udah. Pokoknya ya, memanjakan banget pengendara lah motor ini. Dan gue tipikal orang yang emang bisa dibilang gue itu fanboy Yamaha banget sih. Tapi setelah memakai motor ini, setelah pakai PCX ini, gue jadi pengen deh motor PCX 1. Dan mungkin ketika PCX ini rilis yang 160 cc itu, yang tahun 2021, kayaknya sih itu bakalan jadi incaran gue banget sih. Nggak tahu gue belinya kapan, nggak tahu belinya kapan, tapi yang jelas itu bakalan menjadi list gue untuk motor ini. Mantap banget. Tapi juga motor ini ada beberapa kekurangan sih. Kekurangan yang pertama menurut gue adalah di lacinya nih. Lacinya cuma ada satu di sebelah sini aja. Meskipun agak gede, tapi cukup merepotkan karena harus ya untuk safety ya, ini bisa ditutup buka. Tapi kadang gue juga butuh laci depan yang emang bisa langsung ambil gitu kan. Nggak harus buka, ambil, tutup lagi, buka, ambil, tutup lagi. Kurangannya mirror sih. Terus mungkin di mesin sih nggak tahu semua PCX kayak gini atau enggak. Tapi yang gue rasain di sini, meskipun ini servisnya selalu berkala dan tepat waktu, selalu ada geledak gitu kan, gitulah pokoknya, agak sedikit berisik ya. Jadi agak gimana ya, dengan kemewahan fiturnya, dengan ergonomisan berkendaranya sih, itu ganggu banget menurut gue. Ada geledak itu di motor ini. Dan yang ketiga, seperti yang tadi gue udah bilang, joknya, keras banget. Meskipun suspensinya enak, nyaman, tapi joknya itu keras. Jadi kalau misalkan dipakai lama, kita riding enak nyeset, tapi lama kelamaan bokong itu kerasa sakit ya. Ternyata tadi. Licin banget nih bekas longsoran. Itu keras banget. Jadi untuk Honda sih menurut gua harus ganti jok sih, karena hampir di semua varian motor Honda itu joknya kasar cuy. Nah gitu. Terus apa lagi ya, udah sih cuman itu doang kali ya yang mesti di upgrade dari motor ini. Dia tahun 2020. Speedometernya mantap, lampunya juga mantap, meskipun emang terlihat terlalu besar ya, tapi ini enak banget, futuristik banget, kelihatannya mewah sih. Memang sih kalau Honda itu kalau misalkan desain sporty emang enggak sih, karena emang kalau motor matic sih nggak didesain untuk sporty menurut gua ya, harusnya, karena emang motor matic kan motor nyantai ya seharusnya, bukan motor untuk balapan, bukan motor untuk adu kenceng-kencengan. Pokoknya kalau misalkan kalian fanboy Honda, pengen agak sporty-sportyan ya, kalian belinya motor sportnya lah, CBR gitu kan, CB gitu untuk yang nakednya. Kalau misalkan kalian pengen yang emang santuy-santuy gitu kan, nyaman dikendarain untuk harian ya, maticnya ya PCX lah, mantap gitu kan, dari Honda tuh udah mantap banget ini. Dan oke, karena perjalanan ini masih panjang dan bahasan gue tentang motor ini udah habis, jadi gue tutup aja videonya sampai sini. Dan mungkin agar lebih enak lagi kita lihat pemandangan yang gue laluin pada saat berkendara motor ini. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kekurangan murni milik gue dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like,
Jika ada komentar, ada saran, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tahu updatean terbaru dari video gue, silahkan klik tombol subscribe-nya. Segitu ada aja dari gue. Dan buat kalian yang pengen tahu full perjalanan dari motoran ini, jangan kalian matiin dulu channelnya, jangan kalian skip, dan jangan dulu berpindah ke channel yang lain, karena setelah ini, nah, gue bakalan liatin pemandangan yang gue laluin pakai motor ini. Oke, salam motovlogger.